Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Kurniawan. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan sejarah perjuangan kehidupan salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Ismail Marzuki. Jadi, ditonton terus sampai habis. Ismail Marzuki adalah pencipta lagu-lagu perjuangan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 11 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta Pusat. Lagu-lagunya berhasil membakar semangat para pejuang untuk melawan penjajah pada masa itu. Atas karya-karyanya yang sangat berarti, Ismail Marzuki ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 5 November 2004. Nama asli Ismail Marzuki adalah Ismail bin Marzuki. Jadi, Marzuki merupakan nama ayahnya. Namun, orang-orang banyak memanggilnya dengan Ismail Marzuki. Ibu Ismail Marzuki meninggal tidak lama setelah melahirkannya. Setelah kepergian ibunya, Ismail hanya tinggal bersama ayah dan kakak-kakaknya. Bakat bermusik Ismail diwariskan melalui ayahnya yang merupakan pemain rebana. Selain aktif menjadi pemain rebana, ayah Ismail juga memiliki bengkel. Bisa dibilang keluarga Ismail berasal dari kalangan ekonomi yang cukup. Ayahnya senang mengoleksi benda-benda berbau musik seperti piringan hitam dan gramafon. Nah, dari sinilah kecintaan Ismail terhadap musik tumbuh sejak kecil. Ismail Marzuki bersekolah di sekolah Kristen HIS Inderburg, Menteng. Teman-temannya yang merupakan orang Belanda seringkali memanggilnya dengan nama Benjamin atau Ben. Tidak lama setelah itu, ayah Ismail memutuskan untuk memindahkan Ismail ke madrasah karena khawatir kalau anaknya ke Belanda-Belandaan. Ketika kenaikan kelas, ia sering diberi hadiah berupa alat musik dari ayahnya. Gak heran dong ya, kenapa Ismail Marzuki dijuluki Maestro. Setelah julus dari madrasah, Ismail Marzuki melanjutkan pendidikannya di MULO, Mary Uitgebreit Leger Onderwijs, atau pendidikan setara SMA di zaman kolonial Belanda. Grup musik pertamanya terbentuk saat ia sekolah di MULO. Di grup tersebut, Ismail memainkan alat musik banjo dan kerap memainkan musik-musik jazz. Jadi, bisa dibilang kemampuan musiknya ia pelajari secara otodidak, bukan dari pendidikan formal. Ismail Marzuki memulai karir bermusiknya sejak ia berusia 17 tahun loh. Tapi sebelum itu, Ismail bekerja sebagai kasir di Sochoni Service Station. Ia mengumpulkan gajinya untuk membeli sebuah biola. Karena merasa kurang cocok sebagai kasir, Ismail Marzuki memutuskan untuk beralih pekerjaan menjadi penjual piringan hitam produksi Columbia dan Polydor dengan gaji yang tidak tetap. Dari pekerjaannya sebagai penjual piringan hitam, inilah akhirnya menjadi loncatan karirnya di bidang musik. Ismail mendapatkan banyak kenalan artis. Dari sini, lagu pertama yang diciptakan saat ia berusia 17 tahun yang berjudul Oh Sarina. Lagu ini menggambarkan keadaan Indonesia yang tertindas. Banyak alat musik yang dikuasai Ismail. Ia pernah menjadi gitaris, saksofon, dan harmonium di Orkes Musik Live Java sejak tahun 1936. Dalam berbusana, Ismail senang tampil menggunakan baju yang rapi dan menggunakan sepatu mengkilat serta dasi. Lelaki yang memiliki nama kecil Main ini juga dikenal sosok yang pintar. Bakatnya bermusik ini didukung dengan kemampuannya yang fasih dalam berbahasa Belanda. Pada sekitar tahun 1936 sampai 1937, Ismail Marzuki mempelajari lagu-lagu tradisional dan lagu barat. Hal ini tercermin pada lagu ciptaannya yang berjudul My Hula Hula Girl. Seiring berjalannya waktu, kemampuan bermusik Ismail Marzuki semakin meningkat. Aktivitas bermusiknya sudah menembus radio, film, hingga panggung Sociëteit, sebuah klub eksklusif pada masanya. Bisa dibilang, masa penjajahan Belanda merupakan medium Ismail Marzuki dalam mengembangkan bakat bermusiknya. Pada tahun 1940, pecahnya Perang Dunia Kedua berdampak ke kehidupan Hindia Belanda. Radio Nederlands Indians Radio Omroep Maatschappij atau NIROM membatasi acara siaran musik mereka. Hal ini membuat masyarakat Jakarta mendirikan radio sendiri bernama Vereniging Oost-Rijn Radio Omroep atau VORO. Setiap malam minggu, VORO menyiarkan Orkes Live Java dan Ismail Marzuki mengisi acara lawak menggunakan nama samaran Paman Lengser, ditemani oleh Mehmet alias Botol Kosong. Di tahun yang sama, Ismail Marzuki menikahi gadis pujaannya bernama Eloise Zuraida. Setelah Jepang masuk, hal ini mengubah arah bermusik Ismail.
pada tahun 1942, Jepang membubarkan Radio Nirom dan menggantinya dengan Hoso Kanri Kyuko. Ismail pernah tergabung dengan orkestra radio militer tersebut. Di masa penjajahan Jepang ini, Ismail Marzuki mengubah haluan bermusiknya menjadi alat perjuangan. Berbeda pada saat penjajahan Belanda yang ia jadikan untuk mendapatkan popularitas. Hal ini bisa dilihat dari lagu ciptaannya yang berjudul Bisikan Tanah Air dan Indonesia Tanah Pusaka. Lagu ini diperdengarkan secara luas melalui radio. Tidak lama setelah itu, Kepala Seidenbu atau Badan Propaganda melaporkan Ismail Marzuki ke Kempeitai. Ismail pun dipanggil polisi militer Jepang untuk diinterogasi. Setelah itu lahirlah lagu-lagu perjuangan lain seperti Gaga Perwira untuk membakar semangat kemerdekaan khusus peta atau pembela tanah air. Dalam melakukan perjuangan melalui musik ini, Ismail Marzuki tidak sendirian. Ia dibantu oleh komponis patriotis bernama Cornel Simanjuntak menghasilkan lagu Maju Tak Gentar. Selain itu mengubah lagu Bagimu Negeri bersama Kusbini pada Oktober 1944. Lagu Ismail Marzuki Rayuan Pulau Kelapa dibuat untuk menggambarkan cinta kasihnya pada tanah air. Saat Indonesia telah merdeka, Ismail masih bersiaran di RRI. Pada tahun 1947, saat Belanda kembali menguasai RRI, Ismail memutuskan untuk hengkang dari RRI. Alasannya adalah ia tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ismail Marzuki mau kembali ke RRI kalau sudah bisa diambil alih lagi oleh Indonesia. Di era ini, Ismail Marzuki memimpin orkestra di Jakarta. Disinilah lagu Pemilihanmu tercipta, dan pendengar pertama kali adalah pemilu 1955. Oh iya, setelah masa Perang Dunia Kedua, Ismail Marzuki tetap menciptakan lagu loh. Salah satunya adalah yang sering kita dengar sampai sekarang, yaitu Halo Halo Bandung. Saat itu, Ismail bersama istrinya pindah ke Bandung karena rumahnya di Jakarta hancur oleh hantaman peluru mortir. Ketika Ismail Marzuki tinggal di Bandung, ayahnya meninggal di Jakarta. Namun ia terlambat menerima berita sehingga ia baru bisa tiba di Jakarta setelah beberapa hari pemakaman. Lagu Ismail Marzuki Gugur Bunga pun tercipta untuk mengenang kepergian ayahnya. Walaupun lagu-lagunya berbau perjuangan, Ismail Marzuki juga menciptakan lagu romantis loh. Misalnya saja, Sepasang Mata Bola, Ke Medan Jaya, Melati di Tapal Batas Bekasi, Sapu Tangan dari Bandung Selatan, Selamat Datang Pahlawan Muda, dan Selendang Sutra. Lagu Ismail Marzuki, Rayuan Pulau Kelapa digunakan sebagai lagu penutup siaran TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. San Maestro atau Ismail Marzuki akhirnya tutup usia pada tanggal 25 Juli 1958 pada usianya yang ke-44 tahun di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Untuk menghormati biasanya, pemerintah membuka sebuah taman pusat kebudayaan dan kesenian di Cikini yang diberi nama Taman Ismail Marzuki. Di tahun 2004, Ismail Marzuki dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Sekian penjelasan perjuangan kehidupan tokoh Ismail Marzuki. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.